Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muriah dengan nomor NIM 2892150252. Prodi Manajemen Plus, mata kuliah pengantar akuntansi, dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SE AKM SI. Di sini saya akan membahas tentang siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencatat atau merekam peristiwa akuntansi perusahaan. Proses ini dimulai ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyajiannya dalam laporan keuangan. Tahap siklus akuntansi. Menurut Hartanto, pada tahun 2002, siklus akuntansi yang lengkap terdapat 11 tahap, tetapi 2 tahap diantaranya bersifat opsional. Di bawah ini adalah beberapa tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Yang kedua, analisis transaksi. Dalam tahapan siklus akuntansi, setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Sistem pencatatan adalah double entry system, yaitu setiap transaksi yang akan berefek terhadap posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtun di buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut perjurnalan atau journalizing. Terdapat 2 macam jenis jurnal dalam tahapan siklus akuntansi, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Yang keempat, posting buku besar. Langkah selanjutnya ada dalam alur akuntansi atau urutan siklus akuntansi, yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Pada umumnya, perusahaan mempunyai daftar susunan rekening-rekening buku besar yang disebut chart of account. Masing-masing rekening biasanya diberi nomor kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat cross-reference dengan mencatat transaksi di dalam jurnal. Yang kelima, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara membuat neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang atau masih ada kesalahan. Yang keenam, penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periode, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara accrual basis. Yang ketujuh, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan siklus akuntansi ini, Anda hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Yang kedelapan, penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, urutan siklus akuntansi selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. Neraca dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan.
Yang ke-9, tahap terakhir siklus akuntansi, penyusunan jurnal. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya, sehingga harus ditutup. Yang ke-10, tahap opsional siklus akuntansi, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Pada langkah ini, akuntan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya memuat saldo rekening-rekening permanen saja. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar, sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib, hanya bersifat opsional. Yang ke-11, tahap opsional siklus akuntansi, penyusunan jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahapan siklus akuntansi terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode berikutnya. Caranya dengan membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Siklus akuntansi adalah merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis, serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Siklus pada alur akuntansi ini bukan hanya proses untuk pembuatan laporan keuangan. Transaksi berpengaruh terhadap persamaan akuntansi sebagai berikut. Bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. Bertambahnya aktiva diimbangi dengan bertambahnya kewajiban. Berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya ekuitas. Yang keempat, berkurangnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya kewajiban. Yang kelima, bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva yang lain. Yang keenam, bertambahnya kewajiban diimbangi dengan berkurangnya kewajiban yang lain. Dan yang ketujuh, bertambahnya aktiva diimbangi dengan berkurangnya aktiva lain dan bertambahnya kewajiban. Yang terakhir, bertambahnya utang diimbangi dengan berkurangnya modal. Pengaruh persamaan transaksi terhadap akuntansi sebagai berikut. Dampak dari setiap transaksi adalah meningkatkan atau menurunkan satu atau lebih unsur dalam persamaan akuntansi. Kedua sisi persamaan akuntansi harus selalu sama jumlahnya. Modal atau ekuitas pemilik dapat bertambah dipengaruhi oleh investasi awal pemilik dan saat memperoleh pendapatan, serta dapat berkurang dipengaruhi oleh penarikan oleh pemilik atau private pemilik dan membayar beban. Contoh soal jurnal umum. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2020, Pak Sony melakukan investasi ke perusahaannya, yaitu PT SSI senilai 700 juta. Pada tanggal 11 Oktober tahun 2020 dibayarkan uang senilai 15 juta untuk keperluan sewa kantor selama 1 tahun. Dan pada tanggal 15 Oktober tahun 2020 membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 11 juta dan 7 juta. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2020 menerima pendapatan tunai dari penjualan senilai 12 juta. Pada tanggal 31 Oktober 2020 membayar gaji pegawai Oktober senilai 20 juta. Analisis atau identifikasi transaksi. Setoran modal investasi menjadikan harta perusahaan kemudian bertambah berupa kas 700 juta di debit. Artinya modal Pak Sony bertambah menjadi 700 juta di sisi kredit. Harta perusahaan atau kas berkurang senilai 15 juta di kredit untuk bayar sewa. Perusahaan memiliki aset yang berupa sewa dibayar di muka senilai 15 juta di debit. Aset perusahaan masing-masing peralatan bertambah senilai 11 juta dan perlengkapan senilai 7 juta. Namun aset kas perusahaan berkurang senilai 18 juta. Laba atau dari penjualan menjadikan pendapatan bertambah di sisi kredit senilai 12 juta. Aset perusahaan atau kas bertambah senilai 12 juta di debit.
Beban gaji 20 juta di debit, sementara aset perusahaan atau kas berkurang senilai 20 juta di kredit. Jurnal umum sebagai berikut. Pada tanggal 5 Oktober, kas terhadap modal awal senilai 700 juta. Pada tanggal 11 Oktober, sewa dibayar di muka terhadap kas sebesar 15 juta. Dan pada tanggal 15 Oktober, peralatan dan perlengkapan terhadap kas 11 juta di debit, 7 juta di debit, dan kas 18 juta di kredit. Tanggal 20 Oktober, kas terhadap pendapatan sebesar 12 juta. Dan pada tanggal 31 Oktober, beban gaji terhadap kas sebesar 20 juta dan total 65 juta 700. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.